And thank you. I love you. I'm so pleased with you. And thank you. I love you. I'm so pleased with you. And thank you. I love you. I'm so pleased with you. Thank you. I love you. I'm so pleased with you. And thank you. I love you. I'm so pleased with you. And thank you. I love you. I'm so pleased with you. And thank you. I love you. I'm so pleased with you. And thank you. I love you. I'm so pleased with you. Thank you. I love you. I'm so pleased with you. Thank you. I love you. I'm so pleased with you.
Halo, selamat malam Bu Hileng, teman-teman, Bapak Ibu siswa sekalian. Selamat malam, Maaf, Agus. Malam, Sisyung. Malam. Ya, makasih teman-teman. Hari ini kembali Sisyung Agus akan mendampingi kita dalam Ho'oponopono yang part 2 ya. Yang waktu itu kita udah ada perkenalan mengenai Ho'oponopono, dan kali ini karena ini satu hal yang penting ya, tentu akan kita renungkan, akan kita bahas sama-sama, akan kita sharing secara bersama-sama, supaya kita menjadi pemahaman kita menjadi lebih mendalam dan kita mampu mempraktekkannya dan tentunya bisa berhasil, tuh ya. Oke, silakan Sisyung Agus. Terima kasih, udah terburu-buru nih dari kantor. Ya, Sisyung Agus, silakan. Baik. Suara saya terdengar? Terdengar. Iya. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian, siswa-siswa sekalian, apakah sejak sesi beberapa minggu lalu mengenai Ho'oponopono sudah ada yang pernah mempraktekkan atau yang sudah pernah memang terbiasa ya? Kalau tidak salah minggu lalu ada siapa, mohon maaf lupa namanya ya, sudah mempraktekkan ya, dan bahkan bisa merasakan manfaatnya. Jadi mungkin hari ini melanjutkan sesi Helen. sesi Helen ya. Ya. Hari ini ada nggak ya sesi Helen? Kayaknya hari ini Belum nggak ya. ada. Jadi minggu lalu sesi terdahulu mengenai Ho'oponopono, sesi Helen bercerita bagaimana dia mempraktekkan ini dalam kehidupannya dan itu berpengaruh dalam lingkungan kehidupannya ya. Jadi teman-teman apakah sudah ada yang mempraktekkan atau belum sama sekali, kita boleh sharing di sini. Ayo teman-teman, Seci Asien atau Seci Ria, Seci Mary. Saya boleh, Bu. Ya, silakan. Silakan. Memang saya ada mempraktekkan ya. Mungkin minggu kemarin saya udah sempat sharing Ya. pada saat saya naik tangga itu ya. Ya. Karena memang lift di City Garden sering rusak Sisyung. Ya. Jadi saya sambil nyanyi, sambil naik tangga, memang itu nggak terasa sudah sampai ya. Emang walaupun pelan-pelan saya naik tangganya, dan hasilnya cukup menakjubkan ya. Saya merasakan bahwa kok saya dengkulnya nggak sakit gitu loh. Yang biasanya kan saya memang ada problem di kaki ya, masalah saya memang problemnya di kaki, dan kaki memang suka terasa ada sedikit beban. Jadi saya jalankan dengan riang, saya minta maaf sama dengkul saya, sama badan saya yang udah capek jalan gitu ya. Jadi saya nyanyi sambil nyanyi lah, karena saya memang suka nyanyi ya. Kalau dengar lagu-lagu kayak gitu kan itu cukup enak lagunya, dan kalau didendangkan tiap hari kayaknya cukup bikin hati tenang ya. Dan ini juga saya jalankan tiap hari sekarang ini. Jadi setiap kali saya pergi kerja itu tiap pagi saya nyanyiin tuh. Memang amazing juga ya yang saya dapatkan di rumah sakit itu, kok kayaknya lancar-lancar aja, mulus-mulus. Biasanya anak-anak banyak ngebantah ya. Ini nggak tahu apa ini karena perasaan kenyamanan saya ya. Saya juga nggak paham nih apa karena emang amazingnya Ho'oponopono ini ya. Juga nggak paham. Tapi yang saya rasakan emang dengan setiap hari saya menyanyikan lagu itu, saya ada rasa perbedaan ya. Ada kenyamanan selama saya
saya di rumah sakit, terus problem-problem kayaknya selesai begitu aja gitu loh. Jadi nggak ada masalah yang emang kan yang saya khawatirkan tiap hari seperti itu. Waduh, ada komplain nggak nih? Waduh, ada ini nih. Ya selalu ada sedikit waduh di hati saya kalau saat saya mau kerja ya. Sekarang ini saya nggak mikirin, tiap kali nyanyi aja, nyanyi gitu. Nyanyi yang ini yang saya bilang, saya ulang-ulang terus, saya nyanyi dan rasanya oke juga sih. Itu sih yang baru saya rasakan, mungkin yang hebat itu maksudnya yang ada saya rasakan yang luar biasa sih belum lah Sesiung. Ya itu yang saya rasa cukup luar biasa sih buat saya ya Sesiung gitu. Nah, baik, Cece. Terima kasih ya. Jadi menyanyikan lagu Ho'oponopono ya. Tiap hari, tiap Oke, pagi lah. tiap Mungkin pagi ya. bukan tiap hari atau gimana, tapi kadang-kadang kalau senggang saya bisa nyanyi juga dengan cara mendendangkan gitu kayaknya. Udah gitu. Terus kan ada musiknya juga. Nanti saya ulang lagi nyanyi seperti itu sih. Cece boleh nggak nyanyikan sedikit buat kami sekarang di sini? Satu bait. I'm sorry, please forgive me. I'm thank you, I love you, I'm sorry. Diulang lagi itu kita aja sih. Nanti Terima saya kasih. nyanyi terus pada tidur. Tepuk tangan semuanya ya. Wah, ini luar biasa. Jadi Iya. amazing ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Cece tadi sebenarnya ada beberapa catatan ya. Nomor satu, kita tidak perlu mencari impact yang tadi Cece bilang, wah bukan luar biasa ya. Jadi kalau dari pengalaman apa yang saya dengarkan dari guru-guru meditasi, mindfulness, kita tidak mencari hasil yang luar biasa ya. Jadi kita cukup diminta menjalankan tanpa memikirkan hasil ya. Jalankan dengan sungguh-sungguh, apapun hasilnya kita syukuri ya. Jadi ini sangat penting karena kalau enggak sangat mungkin suatu saat hasilnya berbeda kan. Tadi Cece bercerita bahwa kondisinya membaik, keluhan-keluhan tidak ada, terus hubungan dengan rekan-rekan kerja juga membaik kan. Nah, tapi mungkin suatu saat di satu hari mungkin saja meskipun sudah nyanyikan itu, sudah lakukan itu, hasilnya tidak baik. Nah, pada saat hasilnya tidak baik, kita juga harus tetap yakin ya. Jadi itulah pentingnya keyakinan. Karena bahaya kalau kita misalnya melakukan satu kebaikan, kok hasilnya tidak baik, lalu kita berhenti melakukan kebaikan tersebut. Ya. Jadi ini sebenarnya tantangan buat semua praktisi ya, praktisi orang, praktisi bukan hanya meditasi ya, tapi praktisi orang-orang yang berjalan di jalan yang benar dan baik, ya, apapun itu. Jadi justru hasil yang sederhana-sederhana itulah yang membuat kita semakin yakin. Yang tadi juga jadi manfaatnya kalau bisa disimpulkan, Cece Asian berterima kasih kepada lutut ya, dan hasilnya bisa dirasakan, kemudian interaksi dengan sesama juga menjadi lebih nyaman. Nah, selama kita yakini pasti itu akan menjadi sesuatu yang baik dan semakin menguat ya. Jadi sebenarnya Cece Asian sekarang sedang merajut satu jodoh yang baik ya dengan yang namanya Ho'oponopono ini. Dan sekali lagi mungkin saya mau tambahin ya Sesium. Silakan Cece. Mungkin dikarenakan kita lebih menyayangi tubuh ya, mungkin dengan adanya sharing dari Sesium Antoni juga itu ada hubungannya dengan Ho'oponopono ini. Ya, sangat. Kalau yang saya rasakan ya, karena berterima kasih itu bukan hanya kepada badan kita juga sih, kepada semuanya ya. Jadi terkadang kan kita tanpa sengaja juga ya bikin orang kesel atau apa, itu juga ada juga, dan tubuh kita juga kadang-kala kan perlu istirahat juga ya, kita harus ya terkadang merasa bersalah juga dan kita harus minta maaf gitu ya. Jadi terkadang mungkin
ada sesuatu dengan cara kita ngomong dengan bernyanyi, orang juga bisa mendengar bahwa oh jadinya mungkin ada rasa kesejukan yang ikut ngebantu kali ya Sesyung ya. Setuju. Itu sih yang saya tambahin, yang saya rasakan selama ini. Mungkin selama ini nggak pernah yang namanya bilang I'm sorry, apaan? Gua nggak pernah salah kan gitu. Selalu berpikirannya seperti itu. Tapi setelah kita praktekkan memang ada perbedaan sih Sesyung. Jadi kita bisa memaklumi gitu ya. Bahwa di dunia ini nggak ada orang yang nggak bersalah gitu. Ya pasti ada walaupun disengaja atau tanpa sengaja gitu Sesyung. Seperti itu. Apa hilang ya suara saya nggak kedengeran ya? Kedengaran Sesyung Ya Agus seperti yang itu di sih. mute ya. Kenapa? Itu seringkali Iya. di mute ya. Halo, suara saya terdengar ya? Kedengeran. Kedengeran, baru kedengeran. Cuman Oh, layarnya hilang Sesyung ya. Layarnya ya, kenapa ya? Saya juga bingung. Soalnya hari ini pakai handphone, sorry. Oh gitu. Ya itu sih tambahannya Sesyung. Ya, terima kasih. Jadi, oh ya, yang ingin tadi saya tambahkan adalah sangat benar bahwa apa yang disampaikan di Ho'oponopono itu sangat relevan, sangat terkait dengan Sesyung Antoni ya, bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari ya body scanning ya, body scanning, kemudian berkomunikasi dengan bagian tubuh ya. Setelah kalau dari Sesyung Hangki kan kita belajar body scanning ya, kemudian dari Sesyung Antoni kita diajak untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh. Kemudian berkembang menjadi bukan hanya bagian tubuh, tadi Suci Hasan juga bilang kita bisa pancarkan. Ya. Kalau belajar dari, saya ingin sedikit tambahkan, Sesyung Sece ingat apa yang di-sharing oleh Widodo Sesyung beberapa hari yang lalu di dalam grup mengenai Tergar Meditation ya. Pernah ada yang ikut ya, Ibu Hileng jadi ikut nggak Ibu? Ya, jadi tanggal 4 ya, hari Sabtu besok. Oh, belum ya, belum mulai ya. Kalau bisa itu sangat bagus untuk diikuti ya. Karena di sana juga kita diajarkan sebenarnya bisa juga merangkum apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas, apa yang kita praktekkan di sesi daily mindfulness. Jadi meditasi itu bukan hanya selalu duduk diam kan, harus kosongkan pikiran, itu salah ya. Jadi bahkan yang menarik, Mingyur Rinpoche itu mengajarkan bagaimana kita sadar tapi terbuka. Jadi istilah yang dipakai itu open awareness. Ya. Tapi tentu untuk supaya lebih paham, sangat disarankan buat Sesyung Sece yang berjodoh waktu, berjodoh tempat, bisa mengikuti sesi itu ya. Kalau tidak salah online ya, saya lupa. Ya, Nah, ya online. nah Ya kalau saya juga maksudnya sangat ingin teman-teman kita di sini juga ikut sih, karena saya kan pernah ikut sehari bersama dengan Mingyur Rinpoche ya. Cara dia bawain itu juga sangat enak, sangat rileks, sangat lucu gitu. Jadi mestinya kita bisa belajar sambil bahagia gitu ya. ya, setuju. Itu bisa kita lakukan tentu ya. Kalau punya jodoh waktu, kita sangat disarankan untuk ikut. Ya, jadi kita nanti bisa menggabungkan teknik-teknik ini. Tapi disarankan, saya beri saran juga ya. Pada saat nanti mengikuti metode yang diajarkan oleh misalnya Mingyur Rinpoche dengan Joy of Living-nya, buang semua konsep-konsep yang kita sudah dapatkan, termasuk yang kita dapatkan di sini, diskusi-diskusi ya. Karena itu nanti akan mengganggu. Jadi pada saat nanti kita mengikuti metode meditasi apapun, kita lepas semua konsep pengajaran dari guru-guru maupun pengetahuan-pengetahuan yang lain ya. Jadi kita fokus sepenuhnya mengikuti arahan dari guru yang sekarang ada di depan kita. Karena kelihatannya saya sudah beberapa kali mengikuti kelas-kelas meditasi, pesan yang sama disampaikan,
lepas semua konsep-konsep dari pengetahuan yang dulu, guru-guru yang dahulu dan sebagainya. Jadi selama proses latihan itu, entah itu 2 hari, 3 hari, ataupun 10 hari, kita benar-benar fokus ya. Jadi itu yang akan bisa lebih dapat manfaat lebih banyak. Kita kosongin gelas kita dulu gitu ya. Ya betul. Untuk sementara kita kosongin gelas ya. Karena kalau penuh nanti yang muncul adalah bukan pikiran sadar penuh, tapi pikiran yang penuh bertanya. Jadi pikiran yang penuh bertanya, logika bermain itu sebenarnya pikiran sadar yang aktif. Kalau dalam gelombang pikiran itu disebutnya gelombang pikiran beta ya. Jadi sangat aktif, dia berpikir terus, loh kok waktu itu kayaknya yang diskusi daily mindfulness Sesiung Agus atau Sesiung Antoni atau Sesiung Hengki atau Sesiung Hoklai atau Sesiung Huilan bilangnya bukan seperti ini, tapi kok ini begini. Jadi itu malah akan mengganggu, kita tidak akan mendapat manfaat ya. Seperti kalau kita makan gado-gado, kita disuguhkan gado-gado tapi di piring kita mungkin ada bekas makanan yang mungkin soto ataupun bakso ataupun yang lain kan. Jadi rasanya nggak karuan. Jadi akan sangat bagus kalau pada saat kita disuguhkan gado-gado, piringnya kita cuci bersih dulu ya. Jadi bebas dari bumbu-bumbu ataupun sisa-sisa makanan sebelumnya. Jadi kita bisa merasakan sepenuhnya, oh gado-gado seperti ini. Ya. Jadi sangat disarankan seperti itu. Jadi kembali yang tadi, kalau di metode, tapi semua teknik-teknik meditasi yang saya sempat ikuti ada benang merah, ada kesamaan. Yaitu pertama, kita selalu diminta untuk fokus di saat itu juga, di tempat itu juga, ya here and now. Yang kedua adalah terima semua proses atau sensasi yang dirasakan di tubuh, di pikiran dengan penuh kesadaran, ya. Jadi tidak ada upaya menolak. Misalnya kalau kaki kesemutan, ya kita fokus ke kaki semutan itu, ya. Jadi biasanya masing-masing guru mereka punya teknik untuk membantu kita untuk selalu kembali ke here and now. Terkait dengan Ho'oponopono dengan joy of living yang disampaikan oleh Sesung Widodo ya. Jadi sangat menarik. Kalau di tahap pertama itu kita diajarkan untuk selalu aware apa kondisi tubuh kita, sedang duduk, sedang berdiri, kalau duduk apakah sedang bungkuk ataupun sedang tegak, apa suara-suara yang kita dengar, apa sensasi tubuh yang kita rasakan, semuanya kita dilatih untuk itu. Kalau setelah itu latihannya sudah cukup kuat, kita dilatih untuk mengembangkan cinta kasih. Nah, sebenarnya Ho'oponopono ini yang saya lihat pemirip nih ya. Jadi cinta kasih itu dipancarkan ke beberapa pihak. Yang pertama, tentu diri sendiri. Ya. Jadi ke dalam diri sendiri cinta kasih itu dipancarkan, kemudian kepada orang-orang yang kita kasihi, ya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita. Udah itu yang ketiga, kita diajak untuk memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita tidak kenal, yang netral, ya. Jadi yang orang yang kita tidak kenal, yang mungkin ataupun kita kenal tapi kita tidak terlalu dekat dan sebagainya. Baru kemudian kita diajak untuk memancarkan kepada orang-orang yang memiliki masalah dengan kita. Ya ini tantangan yang sulit ya, tapi jangan ikuti apa yang saya sampaikan sekarang ya, itu butuh bimbingan, kalau enggak bahaya. Jadi kita juga diajak untuk memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kita, ya, kita tidak sesuai dengan orangnya, kita nggak suka ya, punya emosi-emosi negatif terhadap orang tersebut. Jadi tentu untuk sampai menuju tahap sana, kita dibimbing dengan bertahap oleh Mingyur Rinpoche. Ya. Jadi baru kemudian ada tahapan ke seluruh makhluk dan sebagainya. Ya kadang-kadang saya kombinasikan metode-metode ini ya. Kadang-kadang dalam kondisi tenang, damai, dan cukup dalam kondisi pikirannya, bawah sadarnya, ya saya pacarkan. Ya bahkan kadang-kadang bisa melampaui planet bumi ya. Jadi ke alam semesta yang lain. Oh ya kita coba
rasakan seperti itu. Tapi tentu dimulai dari dalam tubuh. Karena kita tidak perlu juga jauh-jauh keluar dari bumi, angkasa misalnya, alam semesta. Karena itu kan alam semesta yang besar. Kita sebutnya makrokosmik ya. Sebenarnya tubuh kita itu juga alam semesta yang kecil, yang besar juga ya. Itu mikrokosmik. Bayangkan di dalam tubuh kita itu ada darah, ada sel-sel, ada tulang dan sebagainya. Dan itu luar biasa kompleks ya. Jadi kembali ke Ho'oponopono ini saya merasa dengan penguatan apa yang disampaikan Suci ASEAN makin bertambah ya manfaat yang kita bisa rasakan. Jadi kita terus praktekkan. Berikutnya, kalau ada lagi siswa-siswa yang sudah praktekkan atau ada yang mau disampaikan, silakan. Belum teman-teman yang lain, saya pengen sharing nih. Tadi dari Suci ASEAN sharing, saya jadi belajar bahwa, oh iya, dengan kita, jadi biasanya saya pakai Ho'oponopono ini untuk semacam apa ya, kalau ada seseorang yang saya khawatirkan, misalnya karena sakit, atau kalau saya merasa nggak nyaman dengan orang ini karena saya takut dia marah, atau karena saya merasa saya sudah membuat dia mungkin nggak happy gitu, saya suka pakai Ho'oponopono ini gitu loh. Tapi tadi dari Suci ASEAN itu ya, saya melihat bahwa oh iya, menyanyikannya dengan gembira itu juga bisa mempengaruhi lingkungan kita ya. Jadi mempengaruhi hati kita, perasaan kita, dan itu juga bisa refleksi ke yang ada di sekeliling kita. Itu yang saya pelajari sih seperti itu. Ada hal baru lagi. Betul nggak Sesiung Agus? Ya, setuju Ibu Hilang ya. Jadi menyanyikan lagu dengan gembira, apalagi diserap kata-katanya itu juga sebenarnya self-healing ya. Pada saat bernyanyi, pada saat merasa gembira, seperti yang pernah saya sampaikan, sel-sel otak kita sebenarnya mengeluarkan hormon-hormon ya. Ada dos ya, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Yaitu zat-zat atau hormon-hormon yang memberikan kedamaian, kesehatan buat tubuh kita secara fisik dan secara mental. Jadi menarik ya, hari ini saya juga dengar dari Suci ASEAN, bagus juga ya, saya belum pernah itu sambil nyanyi, sambil dirasakan. Biasanya hanya dengan berpikir ya, merasakannya dengan pikiran, kali ini bisa dengan nyanyi juga. Oke, teman-teman yang lain sharing yuk. Ya mau coba dah. Kan tadi saya bilang kalau siang kan saya sendirian. Nggak ada yang diajak ngomong. Jangan lihat YouTube, Cie, nyanyi, Cie. Lihat YouTube juga nyanyi. Ya ini mau coba yang ini. Mau coba ini. Mudah-mudahan. Coba laporan, Cie. Ya. Mudah-mudahan saya enggak ingat terus. Oke. Tadi udah dicontohin Suci ASEAN kan suaranya merdu, jadi memotivasi kita. Iya sih. Ya jadi sambil latihan nyanyi juga ya jadinya. Iya. Siapa tahu satu hari kita rekaman rame-rame sih. Ya siapa tahu emang ASEAN sebetulnya bisa nyanyi tapi terpendam gitu. Kira nyanyi ini kan jadi malah lebih bagus nyanyinya. Oh, dia mah memang nyanyi, cuman udah lupa. Kita udah lama nggak ketemu ya, tapi ketemu di sini ASEAN. Iya, Suci. Sama Pak Agus juga sama udah lama. lah. Ya. Oke. Saya juga udah lama banget nggak ketemu sama Sesiung Agus sama Setia Saning. Oke, Cecilia ada mau sharing? Jadi tadi, sorry Bu Hilang, itu tadi Setia Saning jadi sudah praktekkan atau baru mau atau bagaimana? Baru mau.
Baru baru mau. mau. Oke. Ya, tadi saya cerita sama Ibu Wileng, kalau siang tuh anak saya kan masih WFH, dia mah di atas sendirian, saya di bawah sendirian. Nonton Oh, YouTube. Jadi Tuh. saya bilang Jadi jangan nonton YouTube abis ini. saya oke. tuh sering nonton YouTube sambil ya main lagu-lagu saya ikutin gitu. Jadi kan kayaknya kalau saya pikir kan kalau bicara atau nyanyi itu kan ada sirkulasi olahraga juga gitu. Ya, Emang kebetulan saya ada menyanyi gitu. Jadi saya pikir yang ini nih saya mau coba nih. bagus. Terima kasih. Ini berkat ininya si Asian juga nih, suaranya Asian nih, Sian. Iya ya, jadi kita termotivasi ya. Ya, Kalau perlu, kalau perlu Cece. direkam, kita bisa rekam di handphone, terus nanti kita dengarkan suaranya sendiri kan. Iya, Sian. Hmm. yang kayak gitu mah kita masih Tuh kalau di YouTube mah malu saya masih sudah Ini itu semua Bu. latihan, nanti kita rekam bareng. Iya. Baiklah. Oke. Ceceria mau sharing? Belum, C. Kanan. Belum. Cece Mary? Cece Mary, ada Cece Mary 1R, ada Cece double R. Belum semua. Soalnya yang minggu lalu saya belum ikut, nggak ikut gitu loh. Oh, yang Ho'oponopono ini ya? Iya, Oh, belum lihat YouTube-nya, Ce? YouTube-nya kan udah di-share. iya nggak sempat saya. Oh, oke. Apa kita bisa itu Ibu Hileng kalau boleh satu layar yang itu, yang isi 4 kata itu aja. Mungkin bantu ditampilkan. Saya kebetulan sedang tidak pakai Saya tidak buka pakai. ya. Untuk cara bukanya. Jadi yang mungkin belum sempat ikut itu kita ulang sedikit ya. Jadi pada dasarnya Ho'oponopono ini adalah bahasa komunikasi dengan bawah sadar kita ya. Juga bisa kita berkomunikasi, ini menurut pandangan saya ya, kita berkomunikasi dengan orang lain melalui vibrasi yang sesungguhnya ada, gelombang-gelombang pikiran yang ada yang terus mengalir ya kepada orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang kita kenal entah dimanapun berada ya. Jadi kalau semakin kita memahami gelombang pikiran, saya meyakini bahwa misalnya orang tua kita ada di mana, mungkin orang-orang yang kita kenal ada di mana, kalau kita pikirkan, kita sampaikan ini sangat mungkin ya, itu juga sampai kepada orang-orang yang kita pikirkan meskipun secara geografis itu jauh ya. Nah, terima kasih Ibu Hileng sudah tampilkan ya. Jadi Ho'oponopono ini teorinya ya. Ho'oponopono itu artinya apa tadi ya? Menyebabkan kesempurnaan ya. Jadi intinya ada 4 kata yang kita diajak untuk fokus terhadap kata-kata ini, yaitu adalah I'm sorry, terus please forgive me, yang kedua. Yang ketiga I love you, yang keempat adalah thank you. Itu boleh dibalik-balik ya. Jadi intinya kita bisa sampaikan ini, nomor 1 tentu sebelum keluar kita ke dalam diri dulu. Bukan karena egois ya, tapi karena kalau kita sudah bisa merasakan manfaat, kita yakin tentu baru kita memiliki kekuatan energi lebih untuk kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat kata-kata ini I love you dari beberapa referensi kata cinta kasih ya, cinta kasih yang luas, yang bukan dengan ego, yang bukan selfish ya, great love itu energinya luar biasa besar ya. Jadi buat Sesiun Sece yang di sini yang ikut Seci, kita sangat beruntung sekali lagi berjodoh dengan Mas Senyen ya. Karena salah satu prinsip Seci itu kan Kanen Cuncung Ai ya. Ai itu ya sama kan di Ho'oponopono juga ternyata diajarkan ya. Kemudian thank you. Thank you itu kan terima kasih kepada semua yang ada di dunia ini yang membuat hidup kita berjalan baik ya.
berjalan dalam kondisi sekarang, kita masih hidup, masih bisa menikmati berkah. Nah, kalau kita lihat lagi, di suci kita diajarkan kanan. Kanan itu ya sebenarnya kan di Ho'oponopono itu ada thank you. Ya. Bahkan kanan lebih memiliki makna yang jauh lebih dalam lagi. Bukan hanya berterima kasih, tapi juga di dalam unsurnya di sana ada kita merasakan dan kita ingin berbagi rasa bersyukur ini dengan tindakan yang nyata maupun dengan pikiran maupun dengan ucapan. Ya. Yang berikutnya, I'm sorry, please forgive me. Tentu juga ini sangat penting karena di dunia ini kita tidak mungkin lepas dari interaksi dengan sesama orang, ya. Juga dengan sesama bagian diri kita, ya. Jadi sangat mungkin kita melakukan kesalahan, ada baiknya juga kita minta maaf dan memohon maaf ya dari pihak-pihak ataupun orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang mungkin tidak berkenan dengan ucapan kita, pikiran kita maupun perbuatan kita. Jadi 4 skrip ini memang punya kekuatan energi yang besar, ya. Dan mungkin kalau dalam bahasa Inggris banyak sekali orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris, jadi vibrasi itu menjadi lebih kuat, ya. Kalau di Seci katakan Encunjung Ai itu memiliki vibrasi yang sangat kuat juga, karena di komunitas ini kita sering kali kan gaungkan, ya. Nah, jadi kalau terkait dengan ini saya ingat, makanya kenapa doa-doa itu terus dilantunkan. Sebenarnya dengan melantunkan doa-doa yang baik dalam agama masing-masing, sebenarnya kita mengakses energi yang ada di dalam kata-kata tersebut dan kita memberikan penguatan kembali, ya. Jadi demikian. Mudah-mudahan Ibu Mary atau Mary Suci tadi bisa mendapatkan manfaat pengetahuan dasar mengenai ini, ya. Nah, sejauh ini ada lagi Bapak Ibu Suci yang mau sharing? Pak Yakob, Sesyung Yakob. Belum ada Suci ya. Belum. Sesyung waktu yang pertama ikut Ho'oponopono. Ikut. Oke. Suci Santi ada mau tanya? Belum Suci Kanan. Belum ya. Waktu itu belum ikut juga ya, Ce? Ya, belum. Udah ada gambaran, Ce? Belum ada, Ce. Belum ada ya? Ya, belum. Nanti lihat YouTube-nya, Ce. Bagus, Ce, ini. Ini sangat terkenal, Ce. Ini sangat terkenal mengenai Ho'oponopono. Iya, Kanan, Ce. Sesyung Adi. Ya, saya Yuk sharing. Sharing sedikit ya mungkin. Waktu itu memang saya ikut. Ya, waktu itu saya yang terkesan waktu memvisualisasikan orang tua ya, sama papi saya. Waktu itu yang didiknya itu agak keras gitu, sepertinya kayak saya nggak terima gitu. Tapi kan jadi saya memvisualisasikan ya yang Agus bilang tuh. Ternyata ya menghadapi situasi sekarang ya ada gunanya gitu. Didikan ajaran papi saya. Jadi saya menyadarinya minta maaf gitu, I'm sorry gitu, forgive me gitu. Ya sesuai yang Asian itu tuh nyanyikan, setuju banget tuh saya. Itu aja paling. Jadi relasi dengan Papa lebih baik sekarang ya, Sesyung Adi ya? Betul. Wah, ini keren. Jadi hubungan saya juga anak-anaknya juga lebih baik lagi jadinya. Ya. Jadi kan kepikiran, jadi kan dari ajaran dari papi kan keras gitu kan. Ya. Pengen kan juga ngajarin anak-anak juga keras juga, tapi kan nggak bisa kalau sekarang. Berbeda ya. Betul. Jadi
relasi lebih baik, jadi juga hubungan ke depannya jadi lebih nyaman ya. Dan pada saat relasi lebih baik itu, Sesyong Adi bisa melihat bahwa oh ya benar juga ya dulu Papa mengajar dengan cara yang keras itu ya. Jadi yang diingat bukan lagi dampak negatifnya, tapi lebih ke dampak positifnya ya, Sesyong Adi ya. Iya betul. Ya. Iya, Karena dan bagus. Ya, kadang-kadang ya kita nggak tahu sebenarnya apa gitu yang sebenarnya yang jadi membuka hati kita ya. Dan begitu hati kita terbuka, kita jadi mungkin lebih jernih, jadi juga lebih tenang ya, lebih bebas daripada prasangka-prasangka ataupun keyakinan-keyakinan diri kita yang negatif gitu kan. Itu bisa lepas ya. Padahal sebenarnya cuma kita dengar, terus kita praktekkan. Itu sih yang saya rasain teman-teman. Jadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Sesyong Adi ya pada saat mempraktekkan ini dengan kata-kata ini lalu dipancarkan kepada ayahnya, relasinya lebih baik ya. Padahal faktanya ya mungkin Sesyong Adi merasa pada saat dididik waktu kecil itu terasa keras ya, dan yang diingat adalah mungkin dampaknya yang tidak nyaman. Nah, yang terjadi sebenarnya kalau boleh saya ajak sharing dari sudut pandang bawah sadar, jadi selama ini sebenarnya bawah sadar atau bagian diri dari Sesyong Adi itu jelas tidak happy dan itu normal ya, tidak happy dengan perlakuan cara didik yang entah melalui fisik maupun verbal yang mungkin tidak nyaman. Ya. Tapi kemudian pada saat mempraktekkan ini bawah sadar itu mulai terdampak ya, mulai terdampak karena pada saat mempraktekkan ini sebenarnya bawah sadar kita juga aktif bekerja. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita yang dulu kita alami pada saat kecil, mereka juga bangkit, mereka juga kuat ya. Dan bagian diri ini juga akhirnya berkomunikasi. Ya. Ada bagian diri yang marah, mungkin kesel, jengkel kepada si papa, tapi juga ada bagian diri yang bijaksana ya, yang di masa kecil itu dia juga muncul membantu mengedukasi. Jadi dengan cara itu bagian diri yang merasa terluka, kecewa, dia menjadi lebih rileks ya, bisa melepas. Jadi luar biasa itu yang sebenarnya terjadi ya dengan Sesyong Adi ya. Kalau buat saya sangat suka kalau dengar kisah-kisah seperti ini karena saya mencoba melihat apa yang terjadi di lapisan pikiran bawah sadar orang-orang yang bisa memaafkan. Jadi kalau Sesyong Adi bisa memaafkan tentu luar biasa, apalagi orang yang dimaafkan itu adalah orang tua ya. Jadi nanti kita juga bisa teruskan ini kepada anak-anak kita ya, kepada generasi selanjutnya. Kita juga perlu belajar cara kita di masa lalu yang kita terima mungkin tidak tepat kalau kita turunkan lagi ke generasi berikutnya karena zaman sudah berubah. Terima kasih Sesyong Adi. Ini pencerahan yang kedua nih yang saya dapat. Oke, thank you, Sesyong Adi. Selanjutnya siapa? Lili, mau Li? Ya, saya mau sharing sedikit ya. Ya. Ternyata setelah mendengar dari Sesyong Agus, dulu itu ternyata kita sudah ada yang sudah dipraktekkan ya Ho'oponopono ini. Jadi saya ingat dulu saya tuh ada masalah dengan ipar gitu ya. Terus cuma kalau secara manusia ya, maksudnya kita tuh kadang gengsi gitu ya. Ada mau minta maaf, mau apa gitu kan, suka gengsi, apalagi sama ipar gitu kan. Tapi setelah
itu tapi ya maksudnya batin kita tuh nggak tenang gitu. Kalau kita gengsi, nggak mau minta maaf gitu. Akhirnya maksudnya karena nggak tenang terus gitu kan, akhirnya saya memberanikan diri gitu. Oke lah, saya mau minta maaf gitu. Itu pun juga harus cari waktu gitu kan. Mau minta maaf, mau ngomong nggak jadi, nggak keluar. Mau ngomong nggak keluar gitu. Jadi ada dua pikiran yang bertentangan. Yang satu merasa gengsi mau minta maaf gitu. Tapi yang satu merasa kamu harus minta maaf, kamu harus minta maaf gitu kan. Akhirnya yang menang pikiran yang satunya yang kamu harus minta maaf gitu. Wah, Akhirnya, ya akhirnya setelah itu saya memberanikan diri, saya ucapkan, saya minta maaf kalau saya ada salah gitu ya selama ini gitu kan. Dan saya ngomong masalahnya, saya nggak suka dengan sikap kamu yang begini-begini gitu kan. Terus setelah itu lega gitu, kayaknya lepas gitu. Ya. Enak sekali gitu. Memang maksudnya itu proses ya. Kita harus belajar antara dua pikiran itu kita harus ngikutin yang mana gitu kan. Ya. Nah, bersyukurnya maksudnya kita bisa mengikuti yang positif gitu. Ya. Jadi dari pengalaman itu ya maksudnya kita harus belajar tetap mau meminta maaf, saya thank you gitu kan. Sama ya itu please forgive me juga itu. Wah, Tuh menarik. sharing dari saya. Jadi saya ingat dulu pernah begitu. Wah, Tapi selamat. maksudnya sekarang jadi udah terlepas, jadi ya kayak lega gitulah, nggak ada pikiran yang menjadi ganjalan-ganjalan dan hubungan jadi lebih bagus gitu. Ya. Ya, thank you. Terima kasih, Lili. Jadi menguatkan kita sekali lagi ya, bagaimana memaafkan itu sebenarnya sesuatu yang sangat hebat ya. Orang-orang yang bisa memaafkan sebenarnya orang-orang yang sangat kuat. Jadi kalau dari segi logika orang pikir orang yang minta maaf itu orang yang lemah. Tapi sebenarnya orang yang bisa minta maaf dan memaafkan sepasang ya, kita salah kita minta maaf ataupun kita memaafkan orang lain itu adalah orang-orang yang paling kuat sebenarnya. Karena tidak mudah. Apalagi kita hidup di konsep masyarakat yang kalau minta maaf itu harga diri kita lemah ya. Atau kalau memaafkan kita ada di komunitas, ada lingkungan dunia yang berpikir enak aja, dia yang salah kok, dia yang ini kok kita yang malah minta maaf. Atau yang kedua, nggak bisa gua maafin ya karena udah terluka begitu banyak. Padahal sebenarnya kalau kita masuk ke dalam bawah sadar kita tahu memaafkan itu manfaatnya adalah untuk siapa? Apakah untuk orang yang dimaafkan? Bukan ya. Memaafkan itu betul ya. Sebenarnya bagus untuk diri kita. Cuman yang tadi yang Lili bilang lagi tuh ada pikiran yang mau minta maaf, ada pikiran yang nggak mau, gengsi kan. Nah itu yang tadi saya sebut dengan bagian diri. Jadi sebenarnya materi-materi sharing-sharing dari Sesung Sece semua di sini ya, bukan hanya pemateri ya. Itu sebenarnya sedang menguatkan pikiran kita yang positif. Sedang menguatkan bagian diri kita yang positif. Selama ini mungkin mereka tahu ada, bukan pasti ada ya. Bukannya mungkin ya, pasti ada. Cuman mereka lemah. Jadi pada saat berhadapan dengan pikiran-pikiran ataupun dengan bagian diri yang negatif, mereka nggak kuat. Karena pikiran kita yang negatif, bagian diri kita yang negatif itu terbentuk dari lingkungan, dari apa yang kita dengar, dari berita ya, yang kita baca, ya, yang kita saksikan. Mungkin yang kerja kita melihat, aduh kok ada politik kantor ya. Mungkin kalau di dunia usaha kok cara-caranya kotor. Jadi kita teredukasi, oh ya kita harus seperti ini, kalau enggak nanti kita ditindas, kalau enggak nanti kita ini. Jadi lama-lama pikiran-pikiran yang negatif, bagian diri bagian negatif itu juga menjadi program bahwa saya harus begini, nggak boleh dong. Dia perlakukan saya tidak adil begitu, nggak fair dong. Tidak seharusnya dia berlaku itu dan sebagainya. Padahal sesungguhnya ada juga di dalam diri kita pikiran-pikiran atau bagian diri yang sebenarnya suci, murni, ya, yang akan bilang udah nggak apa-apa.
kita tetap aja bisa maafin dan sebagainya. Tapi kita kalah kuat dengan pikiran-pikiran yang negatif itu. Jadi selamat buat Sece Lili ya bisa melakukan itu, dan kita ini menjadi penguatan buat kita semua. Sesungguhnya memaafkan itu adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Meskipun kita tidak salah, tapi karena kita tahu sudah ada jalan dan jodoh yang kurang baik, ya kita minta maaf, nggak ada salahnya kan. Toh kita nggak ada berkurang sedikit pun. Yang terjadi tadi kita bisa melihat Sece Lili, yang terjadi adalah bahkan iparnya saya yakin menjadi lebih respect kepada Sece Lili. Begitu ya kelihatannya ya, Sece Lili ya. Iya, betul. Ya, jadi dia malah lebih respect, bukan malah merendahkan. Oh, dia minta maaf, bener kan, salah. Dia udah salah, ya udahlah nggak apa-apa, gua maafin. Tapi lambat laun, dan ingat di sisi lain orang berseberangan tersebut, mereka juga punya pikiran baik dan pikiran yang kurang baik. Pada saat kita minta maaf, pikiran baik dari orang yang kita yang berselisih tersebut, dia juga bangkit, dia jadi kuat. Dia bisa melawan diri, bisa melawan pikiran tidak baik juga yang ada di dalamnya. Mungkin saya bilang, tuh kan, akhirnya si Lili juga minta maaf, bener kan? Untuk apa harus berselisih lagi dengan dia? Nah, pada saat itu ada penguatan dari sisi yang berseberangan itu pun akhirnya mereka lebih kuat lagi pikiran positif. Jadi kurang lebih itu ceritanya ya. Kalau dari segi bawah sadar. Jadi sekali lagi kita terus praktekkan berbagai teknik ya. Sekali lagi teknik itu cocok untuk orang-orang tertentu ya. Misalnya teknik A cocok dengan A, B, C, orang pertama, kedua, ketiga. Teknik B cocok untuk orang kelima, keenam, ketujuh. Ya, jadi kita tidak perlu memaksakan diri. Oh, kok saya nggak bisa ya? Berarti memang bukan jalannya di sana. Ya. Dan kita juga tidak perlu terpaku. Oh, ini teori Ho'oponopono. Oh, ini teori dari Shoshu Henki. Oh, ini teori apa namanya? Kita lepas semua konsep. Ini kan pakai nama Ho'oponopono kan karena ada sejarahnya ada di negara Hawaii. Tapi kalau secara universal kita lihat, Sece Lili tadi sudah praktekkan, ya meskipun tanpa ada teori-teori yang namanya seperti ini. Jadi kalau kita tidak melekat pada namanya teknik, judul teknik, metode, kita akan hidupnya lebih nyaman lagi. Kita praktekkan. Terakhir, kalau boleh saya sharing, sekalian, kebetulan kemarin hari Minggu barusan sharing di Relawan Suci ya mengenai kebenaran, ketulusan, kebenaran, dan kesungguhan, ya keyakinan dan kesungguhan ya. Jadi ada satu bagian pesan dari Master Chen yang saya pikir juga relevan di sini, bahwa kita itu sebenarnya punya benih dalam batin kita ya, benih yang murni, yang suci, yang bersih tanpa noda. Ya. Jadi benih itu muncul pada saat kita lahir dari bayi kan. Nah, sayangnya lingkungan itu membuat benih yang bersih, suci ini mulai ternoda. Ya, kita belajar namanya iri hati, kita belajar yang namanya serakah, kita belajar yang namanya marah, kita belajar yang namanya membenci, tidak puas, dan sebagainya. Jadi batin atau benih yang bersih ini lama-lama kotor kan, tertumpuk kotoran kan. Nah, buat orang-orang yang setelah tumbuh besar ataupun dalam proses itu selalu bisa melihat benih ini, membersihkan benih ini, dia relatif bisa menjaga dirinya dari lingkungan kehidupan. Ya. Tapi ada juga yang mungkin tidak bisa menjaga, jadi dia larut dalam hal-hal negatif, ya, dalam keserakahan, kebencian, ya, ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Nah, disampaikan oleh Master sangat bagus kalau benih ini kita tanam di tanah yang subur, ya. Jadi kalau benih ini kita tanam yang subur, benih ini tentu harus kita jaga bersih, kita tanam yang subur, dia akan memberikan buah yang bagus. Benar ya? Jadi benih kalau yang subur, kualitasnya bagus, kita bersihkan, kita rawat, kita tanam di tanah yang subur, kita rawat, benih ini akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang rindang dan juga bisa berbuah. Jadi ini Master kaitkan dengan
bahwa kalau benih ini tumbuh dengan dukungan 4 unsur alam yang selaras, benih ini akan tumbuh dengan sangat sehat, bagus, dan berbuah manis. Ya, jadi ada 4 unsur alam. Nah, 4 unsur alam itu apa, teman-teman? Kita tentu semua tahu ya. Ayo coba. Unsur alam, dan itu juga ada di dalam unsur-unsur tubuh kita. Ada unsur api, air itu ya. api, betul, betul. Ada api, Air, kayu, air, sama apa tuh? ya kayu kita sebutnya Udara. tanah dan udara. Ya sebenarnya ada 4 ya. Jadi api, ada air, ada angin, udara atau udara, dan yang terakhir apa? Angin ya. Angin, air, tanah, dan api. Nah, jadi kalau Mas Senan berulang kali mengatakan kalau terjadi bencana alam, ya, gempa bumi, gunung meletus, atau badai topan yang besar dan sebagainya, sebenarnya ada sesuatu yang tidak selaras dari unsur-unsur alam tersebut. Kalau angin topan mungkin unsur anginnya yang berlebih, ya. Kalau banjir mungkin unsur airnya yang berlebih dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah unsur-unsur itu juga sebenarnya ada di dalam tubuh kita, benar nggak? Darah itu kan sebenarnya unsur air, ya. Kemudian kita bernapas itu adalah unsur angin, udara. Tulang-tulang kita yang padat itu adalah unsur-unsur tanah. Kemudian ada unsur angin, angin tadi sudah ya, angin, tanah sudah, air sudah, api. Suhu tubuh kita kalau kita sedang aktif hidup kan sebenarnya panas, hangat ya. Kalau tubuh orang yang fisik yang sudah meninggal, dia dingin karena unsur apinya sudah hilang, sudah melemah ya. Jadi kalau kita ingin memiliki kehidupan yang baik, bahagia, sehat, dan tenang, kita perlu menjaga 4 unsur yang ada di dalam unsur alam yang ada di dalam tubuh kita itu. Ya. Nah, kalau di dalam praktek sebagai kerelawanan, kita dianjurkan untuk bersikap tulus, ya, yakin terhadap hal yang baik, punya kesungguhan dan punya prinsip, ya, prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan. Kita dapatkan itu di ajaran agama kita banyak, ya. Jadi itu diumpamakan Master sebagai tanah. Jadi sikap tulus, benar, yakin, dan sungguh-sungguh itu seperti tanah yang subur. Ya, jadi benih kita kalau kita praktekkan itu, kita ibaratnya menyediakan tanah buat buat benih kita yang tadi sudah kita bersihkan tadi. Kemudian yang menjadi unsur air itu apa? Nah, ini menarik nih. Jadi yang menjadi unsur air itu adalah cinta kasih, welas asih, rasa sukacita, senang pada saat melihat orang lain senang, dan batin yang seimbang. Jadi keempat unsur ini itu seperti air buat benih kita. Air yang jernih. Jadi kita bersihkan ini dengan air ini. Artinya apa? Kalau kita memacarkan cinta kasih, di sini ada ya I love you ya. Itu sebenarnya kita sedang membersihkan batin kita, benih di dalam batin kita itu dengan air. Pada saat kita menolong orang yang kesulitan, itu juga sedang sebenarnya membasuh benih kita dengan air. Pada saat kita happy, melihat orang lain happy, pada saat kita mempraktekkan mindfulness, itu kan sebenarnya batinnya seimbang, itu juga sebenarnya sebagai air yang membersihkan, yang menjernihkan. Ya, jadi itu yang pertama, kita sudah ada tanah, disiram air, benih ini terus tumbuh menjadi kuat. Kemudian apa yang menjadi unsur angin? Nah, yang unsur angin itu maaf ya. Tadi cinta kasih, welas asih, sukacita, dan batin seimbang itu diumpamakan Master seperti angin, ya, angin yang sepoi-sepoi membuat sejuk, ya. Dan angin juga kita juga tahu fungsinya adalah membawa bibit-bibit menyebar ke segala penjuru. Nah, yang menjadi air itu saya tadi baru ingat lagi adalah kebijaksanaan dan dharma. Kebijaksanaan tentu itu kita perlu latih. Ya. Dan kalau kita hubungkan dengan Ho'oponopono ini sebenarnya membangun kebijaksanaan. Benar ya? Tadi kita lihat Sece Lili itu mempraktekkan itu, dia kan membangun kebijaksanaan, bisa memaafkan. Tadi juga Sece Asien juga praktekkan itu, hubungannya menjadi lebih baik ya dengan orang-orang di sekitar. Nah, kalau Dharma itu kalau buat saya sederhana. Dharma itu bukan harus ajaran agama tertentu, tapi ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran kebenaran dari masing-masing agama.
Jadi kalau kita terus memupuk kebijaksanaan, terus menjalankan ajaran baik, itu seperti air yang menjernihkan. Nah, lantas apa yang menjadi unsur api? Kalau unsur api, kalau kita lihat tanaman kan perlu ya, ada tanah yang subur, kemudian angin yang berhembus, begitu ada daun dan sebagainya kan. Kemudian air itu untuk memberi makan nutrisi juga melalui air, dan kita butuh matahari ya. Nah, matahari ini disampaikan oleh Master itu perumpamannya adalah semangat dan kegigihan untuk berlatih. Jadi dalam konteks ini, setiap hari Rabu kita dibekali teknik-teknik ya, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, selain dari narasumber, juga sharing-sharing Sisyong Setia tadi ya, ada sharing dari Setia Asian, Sisyong Adi, dan kemarin Setia Helen ya. Itu sangat-sangat sebenarnya membangun semangat kita, kegigihan kita. Itu seperti mentari, cahaya mentari yang memberikan semangat ya. Jadi kalau kita praktekkan ini kan sederhana ya. Tadi Setia Asian berikan inspirasi dengan nyanyian, ataupun sebelum tidur kita rileks, kita pancarkan ini ke dalam diri kita, kemudian kita sebarluaskan. Tentu ini menjadi hal yang terus menerus yang kalau dilakukan kita bisa petik hasil. Jadi demikian saya sekalian yang saya bisa tambahkan ya. Kebetulan 3 hari yang lalu baru saya sharing ini, saya baru dapat pencerahan. Ini nih yang Master bilang. Jadi kalau ingin tubuh kita baik, kehidupan kita baik, kita perlu selaraskan unsur-unsur alam yang ada di dalam tubuh kita. Bukan hanya secara fisik ya, tapi juga secara nilai-nilai tadi. Terima kasih. Tapi kalau ada Sisyong Setia, teman-teman lain yang mau menambahkan, sharing lagi silakan. Sisyong Agus. Ya. Sisyong, kalau kita ini yang mungkin belum dengar Ho'oponopono dan mungkin sudah dengar tapi belum sempat mempraktekkan, apakah kalau maksudnya kita itu mengambil manfaatnya kan kita apa yang baik itu kan kita bisa ingat ya dalam hati. Walaupun mungkin kita nggak bernyanyi, pengalaman-pengalaman sebelum yang baik juga akan menopang untuk membuat kita semangat berbuat yang lebih baik, mungkin begitu. Apakah itu sama semangat dengan Ho'oponopono walaupun kita mungkin lupa dengan nyanyiannya gitu? Sorry, saya belum dapat intisarinya Sisyong Adi. Jadi pertanyaannya bagaimana? Boleh diulang sekali lagi? Mungkin Iya, pengalaman kita ya. Belum, Silakan. dia kan belum tahu mengenai Ho'oponopono. Tapi dari sharing-sharing teman-teman, Sisyong Budi merasa bahwa selama ini dia juga udah praktekkan loh gitu loh. Tanpa mengetahui mengenai Ho'oponopono. Jadi apakah itu sama atau begitu ya, Sisyong Budi atau Sisyong Adi ya? Sisyong Budi. Oh, Sisyong Budi ya. Benar begitu ya, Sisyong Budi? Maksud pertanyaannya? Ya, kira-kira seperti itu, Sisyong. Oke. Jelas sama ya, Sisyong Budi ya. Tadi kan Setia Lili juga sampaikan, mungkin baru belum lama Setia Lili mendengar ada Ho'oponopono. Tapi kejadian dia memaafkan saudara iparnya itu kan sebelum dia kenal Ho'oponopono ini. Jadi sebenarnya Ho'oponopono itu sesuatu yang universal, yang sudah kita pernah praktekkan, mungkin sering, ya. Tapi kita nggak tahu teorinya saja. Dan sekali lagi, ini kan tadi saya sudah sampaikan di depan, ini adalah konsep saja. Ya. Tapi apakah kita sudah pernah minta maaf kepada orang lain, ataupun kepada diri kita sendiri, terus kita minta mohon itu dia maafkan, sudah kita lakukan. Ya. Apakah kita sudah berterima kasih kepada orang-orang, sudah kita lakukan. Apakah kita I love you kepada orang juga kita sudah lakukan. Cuman bedanya adalah di dalam konsep Ho'oponopono ini kita diberikan penguatan bahwa 4 kata ini memiliki dampak yang sangat bagus. Buat yang sudah praktekkan tidak asing, tapi saya sangat yakin banyak juga yang baru, oh iya ya ternyata
4 kata ini bermanfaat. Karena mungkin kehidupan orang-orang ini sekelilingnya mungkin tidak terlalu positif dan sebagainya. Atau mungkin karena terlalu banyak penderitaan, dia tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan seperti ini. Jadi singkatnya Susyung Budi ya, Ya, Siung. tanpa harus mempraktekkan menyanyikan lagu ini ataupun mempraktekkan dengan kata-kata itu ya, kalau kita sudah lakukan tentu juga ada manfaatnya. Tapi kalau kita bisa Ya. praktek lebih terstruktur ya kita akan bisa mungkin lebih manfaatnya lebih banyak lagi. Itu aja sih. Ya betul, saya nangkep karena yang kalau kita bernyanyi itu ada frekuensi yang bisa ditangkap sama pihak lain ya, Siung. Ya, setuju. Itu hanya teknik ya, cara ya. Ya. Terima kasih Siung Agus. Terima Iya. kasih Siung Budi, bagus. Sebenarnya kalau saya nggak salah nangkep ya Susyung Agus, pada waktu si dokter ini, dokter jiwa yang mempraktekkan, yang mengenalkan Ho'oponopono, dia juga nggak bernyanyi kali ya. Oh iya. Lagu Mungkin ini kemudian dibuat oleh orang-orang yang mengikuti dan merasa bahwa ini ada manfaatnya, lalu ciptakan lagu ini. Betul. Jadi sebenarnya jadi lagu ini memang sangat mendukung, sangat menunjang, sangat membantu membuat kita yang melakukannya menjadi lebih siap karena dirilekskan oleh lagu ini kalau menurut saya. Betul, saya setuju itu. Tapi dan kemudian kalau tadi Susyung Budi kan tanya, sama nggak kalau kita nggak usah tahu mengenai Ho'oponopo, terutama juga misalnya kita nggak harus tahu mengikuti lagunya gitu, itu sama aja atau enggak? Ya itu bisa dibilang sama, tapi begitu mengenal mengenai Ho'oponopono gini, buat saya mengingatkan saya untuk apa ya? Jadi bukan cuman kalau kita kebentur terus minta maaf gitu loh. Tapi dengan adanya pengetahuan mengenai Ho'oponopo ini, saya melihat bahwa itu bisa kita praktekkan setiap saat. Jadi yang kayak Suci Asien bilang mungkin kepada diri kita sendiri, ke bagian-bagian tubuh kita sendiri, kemudian kita juga sambil fokus ya, kadang-kadang mungkin kita bisa lakukannya menjelang kita mau tidur gitu kan. Lalu kita kebayang, sesudah kita menenangkan diri, kita kebayang, oh ya, tadi ada hal yang sebenarnya sepertinya saya menyinggung si A nih, gitu. Nah, atau kita melihat bahwa, oh ya, orang ini sebenarnya kasihan ya, tapi saya nggak bisa bantu. Gitu. Kita bisa sampaikan bahwa I'm sorry, please forgive me. Jadi maksud saya ini menuntun pengenalan mengenai Ho'oponopono ini, menuntun kita untuk menggunakannya itu dengan frekuensi yang lebih sering. Ya. Dan ke segala arah gitu loh. Kepada diri kita, kepada orang lain, kepada orang-orang yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal gitu. Itu sih kalau menurut saya. Setuju, Bu Hileng. Jadi paling enggak memberikan penguatan keyakinan kepada kita, tidak ada salahnya kalau kita minta maaf, meskipun mungkin dari segi logika kita tidak salah. Ya. Dan kita juga minta maaf, selain minta maaf kita mohon minta agar dimaafkan juga. Dan demikian juga kalau ada orang lain minta maaf kepada kita dengan cepat segera bisa memaafkan. Ya. Memaafkan bukan berarti melupakan, ini yang cukup penting ya. Orang seringkali, saya nggak mau maafin. Karena nanti saya takut lupa. Enggak. Terus thank you sama I love you juga kata-kata yang memang tadi saya sudah bilang energi besar. Jadi sebenarnya teknik ini hanya membuat kita semakin yakin ya. Kita bisa praktekkan setiap saat. Begitu. Sekali lagi cara masing-masing kan, ada yang suka nyanyi dan sebagainya, ataupun dibikin sajak, ataupun dibikin singkatan, diingat. Begitu kita mengingat, kita sebenarnya sedang menanam benih yang baik. Terima kasih, Susyung Budi ya, sudah Terima kasih Susyung Suci. Memancing kita untuk sharing mengenai hal yang bagus ini. Kan kebetulan saya juga nggak pandai bernyanyi Susyung.
Iya, sama Susyung. Kalau saya sederhana, saya nggak ucapkan, saya merasakan, oh ya ini Iya. ke otak kita, ke jantung, ke pencernaan. Oh ya, sorry ya hari ini udah Kita kasih. nggak harus bernyanyi ya, Syung. Ya. Kayaknya maksudnya satu, kalau kita dalam hati kita ucapkan. Tapi kalau kita semacam mau duduk, lalu meditasi, lalu kita dengerin lagunya, ya, jadi kita nggak usah nyanyi, tapi kita dengerin lagunya, itu juga memberikan satu, apa ya, vibrasi yang menenangkan, menyenangkan ya. Kalau dengerin Ide ininya, yang bagus, Ece. ya. Ide yang bagus. Saya setuju juga, Bu. Gitu. Jadi bukannya kita diminta untuk bernyanyi, enggak sih. Ya. Tapi kalau kita suka kayak Suci Asian suka nyanyi, lalu pengen nyanyiin, ya boleh-boleh juga. Ya, senang sekali nih ada sharing-sharing dari teman-teman. Masih ada yang mau sharing lagi? Saya lagi liatin nih ya, Bu Wileng sama Pak Agus. Ini bisa kita terapkan juga seperti siapa? Susyung apa? Saya lupa. Hoklai. Wen Sesyu. Jadi ini kan waktu pas lagi Pak Agus sharing, saya nggak ikutan. Saya ketiduran atau apa nggak tahu, udah lupa. Nah terus sekarang saya dengar kan, Wen itu kan mendengar. Nah terus saya mikir, boleh juga nih, terus saya juga dengar dari ASEAN. Mungkin ya boleh nih, jadi diterapkan saya. Jadi terapkan berarti saya siu kan, melatih gitu loh. Jadi sebenarnya kata-katanya, jadi ada banyak, kalau misalkan kita lihat Sinfasiang, terus terang saya belakangan nggak ikut Sinfasiang karena waktunya nggak ini. Jadi Wen Sesyu itu bukan hanya untuk, ya memang Master bilang Wen Sesyu untuk ini, tapi ada kata-kata atau apa yang baik juga boleh dibilang, oh kita mendengar segala hal dah. Kita sudah mendengar, kita pikirkan, nah kita melatih diri gitu. Ya. Bisa nggak begitu? Sangat bisa, dan memang itu yang bagus ya. Setelah kita dengarkan, kita renungkan, kemudian kita lakukan, baru dapat manfaat. Ya. Kalau enggak hanya akan jadi pengetahuan. Itu yang sekarang sebenarnya kita perlu saling mengingatkan. Banyak pengetahuan tapi tidak praktekkan, ya sebenarnya sia-sia ya. Malah nanti otaknya jadi penuh, merasa pintar, malah kita bisa jadi tersesat ya. Tapi kalau kita praktekkan itu manfaat. Sama seperti kita tahu, oh makanan itu enak, tapi kita nggak makan, ya kita nggak dapat manfaat ya, benar ya. Jadi kalau saya boleh tambahkan ya, di sesi-sesi daily mindfulness ini kita udah dengan sharing dari teman-teman semua, kita juga udah ada perenungan ya, jadi udah ada se-nya. Tinggal nanti sesudah bubar bagaimana kita shu-nya mempraktekkan. Ya. Jadi kalau di sini makanya para partisipan tuh dengan berpartisipasi itu membuat kita menjadi memahami. Nanti selepasnya tinggal kita mempraktekkan gitu. Kalau kita belajar sendiri kan cuma baru wen doang ya. Gitu. Ini udah sekaligus nih kita. Ya kalau tadi si Pak Agus bilang kalau misalkan nggak dipraktekkan, udahnya jadi mau pinter sendiri. Nah, Master suka bilang kan, Cungming dan Bu Iting Yu Zihui. Ya. Maksudnya, jadi orang yang pinter sekali itu belum tentu dia bisa bijaksana gitu loh. Karena hanya banyak pengetahuan, malah bisa jadi bahaya. Iya. Gue yang paling benar gitu. Bilangnya gue yang paling benar. Ngomongnya bisa, prakteknya belum. Iya, nanti pasti akan ketahuan. Terus masuk saya nih. Kita semua sama-sama, makanya kita saling mengingatkan Suci. Jadi Suci bilang Suci udah pinter ngomong nih, Caela. Dibalikin nih, balikin nih ya.
Kalau pinter ngomong jadi om dong ntar. Udah jadi kena anak buahnya Anis ntar. Oke, Suci Evelita, Suci Santi, ada mau sharing? Saya tambah sedikit boleh? Ya, boleh. Ya, tadi saya senang dengar Suci Santi bilang apa sharing seperti itu. Kadang-kadang memang ada orang punya pengetahuan, dia bicara, boleh juga kita ambil manfaatnya. Jadi nggak harus kita selalu bilang orang itu omdo, karena masing-masing kelebihan orang itu kan berbeda. Mungkin saat ini dia suka sekali dibaca buku. Baca buku itu kemudian dia salurkan dengan sharing kepada orang. Nah, pada waktu dia sharing itu, kita boleh secara terbuka mengambil manfaat dari apa pengetahuan yang diberikan gitu. Jadi jangan juga kita langsung cap bahwa orang yang ngomong doang itu negatif. Ya. Jadi seperti yang Ho'oponopono ini mungkin menceritakan bahwa kita ini kan harus thank you, I love you, kan mungkin please forgive me karena terlalu cepat kita memberikan suatu judgment kepada orang-orang yang banyak omong. Kalau kita bilang banyak omong itu negatif, apakah guru-guru itu juga banyak omong? Jadi kita mungkin perlu secara keseluruhan menilai suatu peristiwa atau kejadian gitu. Mungkin seperti itu. Ya. Ya, Sesiong Agus. Ya, saya tidak ada lagi. Suci. Oh, belum ada ya. Oke, ini Suci Santi ada mau bicara? Suci, untuk kata-kata I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, itu memang dari dulu saya sama anak-anak udah diterapkan sih di keluarga. Jadi saya merasa kalau kita gampang mengeluarkan kata-kata tersebut, kita merasa sangat bahagia gitu. Dan apalagi kata I'm sorry, walaupun orang itu kita ada keliru sama orang itu, tapi kita merasa kita cuma keliru, tapi kita tidak bersalah sama dia. Tapi dia emosi, dia marah. Saya juga merasa oh kalau begitu I'm sorry, maaf ya Suci, Susiong. Seandainya saya pernah ketemu satu Suci begitu sih, waktu mau berdana yang kita dulu di Suci berdana, jadi untuk masing-masing donasi gitu. Kadang saya nggak tahu, jadi saya postnya ke grup yang teman lama semua orang relawan juga. Tapi ada satu Suci dia nggak senang. Suci sekarang kan bukan di relawan kita lagi, Suci kan sudah pindah. Tentunya Suci nggak boleh post ini ke grup kami dong. Jadi dia masih bilang Suci nggak usah mau dengar kata-kata dari Suci Santi. Kita kan komunitas kita kan punya maksudnya komunitas kita itu masing-masing bisa untuk maksudnya rekening nih, sekarang ini yang dibicarakan itu nomor rekening. Ya. Jadi komunitas saya nggak tahu, saya dikasih post nomor rekeningnya komunitas saya begitu, tapi saya nggak sengaja saya post ke teman-teman yang grup yang paling lama, Sucinya paling lama semua Suci deh. Tapi saya nggak itu nomor rekening komunitas di tempat saya. Akhirnya dia marah, udah langsung teleponnya dimatiin. Saya renungin, kenapa ya? Apa salah saya ya? Padahal yang kita untuk donasi itu 1 juta, kita sendiri kayaknya nggak cukup. Tapi di grup kita ada 10 orang, 11 orang, kita alangkah bahagianya kita 1 orang 100.000, akhirnya kita terkumpul 1 juta. Lalu langsung saya nangis sendiri. Apa salah saya ya? Akhirnya saya perhatikan, oh rupanya nomor rekening itu rekening di komunitas saya. Langsung saya telepon ke Suci itu, saya minta maaf, Suci sorry ya, saya keliru. Tapi saya merasa kita itu kan satu keluarga.
Master udah bilang kita semua relawan di Suci itu satu keluarga. Dan kita donasi itu semua juga satu rekening dari pusat. Jadi saya sama sekali tidak tahu Suci itu marahnya begitu. Seakan-akan dia itu merasa saya menarik donatur dia. Akhirnya saya minta maaf, saya bilang Suci sorry maaf ya saya nggak tahu. Maaf ya Suci, maaf, saya minta maaf terus. Ya udah langsung dimatiin teleponnya. Akhirnya saya sendiri nangis. Ya udah nggak apa-apa, pentingnya saya udah minta maaf, sudah say sorry sama dia. Nggak apa-apa deh saya bilang, pentingnya hati saya udah lega, saya udah minta maaf. Akhirnya ada teman di grup itu telepon saya, Suci Santi kan nggak salah, kenapa harus minta maaf sama dia? Dia orangnya memang begitu, Suci Santi, jangan, biarin aja. Jangan, walaupun bagaimana kita itu namanya juga sama-sama relawan, satu keluarga, nggak apa-apa deh. Mungkin saya yang salah, saya bilang. Yang penting saya udah minta maaf, hati saya udah tenang, gitu aja. Maka itu kita di relawan itu Suci itu Master hengkan, kita sesama relawan ketemu apa-apa bisa kanen, sesiong kanen, Suci itu kan juga membuat kita bahagia ya. Betul. Itu semua pengalaman saya yang sampai sekarang saya tidak bisa lupakan. Walau nggak apa-apa, saya suka sih kalau ketemu apa gitu, saya pasti bilang, sorry ya, di keluarga juga sama anak juga begitu. Kadang saya ada keliru dikit, mami kenapa ya gitu, oh sorry ya ge aboy, oh sorry tadi mami lupa begitu. Iya, thank you, I love you. Nah gitu Sisyong, yang pengalaman saya. Kanan. Suci Santi ya. Jadi makin Ya. bahwa itu penting ya. Nggak apa-apa, kita sudah bikin orang tersinggung, meskipun ya dari logika orang lain pikir kita nggak salah, tapi Suci Santi sangat besar hati ya. Itu yang sebenarnya Master bilang ya, ada ya. Tidak mudah untuk bisa kualitas batin seperti itu. Hebat, selamat. Jadi kalau mau cantik harus kayak Suci Santi. Aduh. Ya, itu semua memang cobaan ya. Jadi kalau Suci Santi ibaratnya jalanan jodoh yang buruk, sekarang Suci Santi sudah perbaiki kan? Iya, walaupun bagaimana Susun, saya kalau ada ketemu dia, saya tetap panggil dia, Suci apa kabar? Saya tetap hormatin dia kok. Iya, dan nanti kita lama-lama jangan ada dendam. Betul, apapun reaksi Suci itu lama-lama saya yakin pasti dia akan luluh juga ya. Apalagi kekuatan cinta kasih, kekuatan kebaikan itu pasti besar. Dan memang kan di situ kan ditambahkan kan, ini ya pelatihan sarana pelatihan diri. Iya, jadi kalau yang kita masih bertahan, kita masih terus berlatih, kita masih terus belajar ya, kita benar-benar menggunakan Suci sebagai sarana pelatihan diri kan. Iya, iya Siong. Oke, teman-teman semuanya, hari ini menyenangkan sekali ya, kita belajar banyak dari sharing-sharing ya di bawah bimbingan Susyung Agus. Semoga semuanya bermanfaat ya. Jadi saya ingin ingatkan kembali, kalau memungkinkan, yuk kita nonton yang ikut Zoom yang Mingyu Rinpoche tanggal 4, tanggal 5, hari Sabtu, hari Minggu. Ya. Baik. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk kehadirannya Susyung Agus, Susyung Hema. Terima kasih. Juga untuk partisipasinya. Kanan semuanya. Kanan Susyung Suci. Kanan semuanya. Wilayah Suci Agus Susyung Hema. Susyung Kanan. Kanan semuanya. Susyung Suci. Izin live ya.